Jamaah terlantar berjam-jam, bahkan ada yang harus dari hotel pertama pindah ke hotel kedua dan lain sebagainya. Biasanya harga hotel di Madinah lebih murah ketimbang di Mekah, ya kan? Kalau sekarang kebalikan. Udah di booking, udah di DP, di cancel. Nah Ustadz, apa nih tindakannya menghadapi problem ini supaya jamaah tuh nggak terganggu ibadahnya? Nih terus banyak netizen yang komentar, oh itu travelnya yang nggak bener katanya, belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi bersama saya Agus Al-Fajri. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, sholat dulu ya guys sebelum kalian disolatkan. Nah video kali ini agak lain, biasanya saya vlogging, tapi kali ini konsepnya podcast guys ya. Dan di samping saya ini sudah ada narasumber yang luar biasa. Beliau adalah direktur dari PT Ashifa Tour and Travel, sekaligus beliau juga founder dari Rindu Ka'bah Indonesia guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan alhamdulillah banyak yang mau saya tanyakan sama beliau hari ini terkait dunia haji dan umroh. Tapi sebelumnya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, beliau baru aja pulang guys ya dari Tanah Suci membimbing jamaah Ustadz ya? Betul. Kemarin keberangkatan tanggal berapa Ustadz? Kita kemarin berangkat tanggal 18 Januari. 18 Januari? Iya. Kebagian hotel nggak Ustadz? Alhamdulillah, setelah perjuangan yang luar biasa, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kasih kemudahan. Luar biasa ya, karena infonya di Mekah sama Madinah ini jamaah yang seperti kita dengar di berita banyak yang nggak kebagian hotel. Oh, betul. Gitu. It's different. Nah ngomong-ngomong nih Ustadz, di dunia haji dan umroh, Ustadz dari kapan ini berkecimpung di dunia travel haji dan umroh? Kita ini mulai masuk ke industri haji dan umroh ini sekitar awal 2017. Awal 2017? Ya. Kenapa Ustadz? Kenapa memilih industri dunia haji dan umroh? Kenapa nggak yang lain? Kebetulan kan kita ini di sebuah yayasan Ashifa Al-Khair ya. Iya. Waktu itu saya diamanahi untuk meng-create sebuah usaha yang memiliki dampak luas lah. Masya Allah. Nah waktu itu niatnya sederhana. Gimana caranya? Kebetulan waktu itu istri saya dapat umroh gratis dari yayasan, hadiah. Saya ikut, lalu kemudian saya bilang, gimana caranya pengen bawa banyak teman-teman ya kan bisa pergi ke Tanah Suci. Dan kalau alhamdulillah sekarang sudah banyak di teman-teman di tempat saya mengabdi ya di Ashifa ini. Ashifa Al-Khairiyah ya. Yang sudah berangkat ke Tanah Suci. Lebih lah 200 orang mah. Dari travel Ashifa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi alasannya tuh simpel sebetulnya ya. Simpel. Ingin memberangkatkan rekan-rekan di Yayasan Ashifa supaya bisa ke Tanah Suci ya. Ya minimal kalaupun kita tidak bisa memberikan gratis, tapi harga yang kita berikan dijamin lebih murah dari yang lainnya. Dari travel-travel lainnya ya, Masya Allah. Ternyata tujuannya mulia banget guys ya, Masya Allah. Dan itu dari 2017, hari ini udah 2025, berarti sudah kurang lebih 8 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun. Nah Ustadz, selama 8 tahun itu kan tentunya banyak lika-liku ya, yang namanya dunia travel ini tentu menegangkan. Sangat menegangkan, apalagi sekarang ada berita yang lagi happening banget nih. Betul. Banyak travel umroh itu nggak kebagian hotel, jamaah terlantar berjam-jam, bahkan ada yang harus dari hotel pertama pindah ke hotel kedua dan lain sebagainya. Sepengalaman Ustadz selama 8 tahun ini fenomena ini tuh baru terjadi kali ini atau memang udah pernah ada case-case sebelumnya nih? Kalau kita runut ya sebenarnya ini dari sebelum COVID dengan sesudah COVID kita hitung seperti itulah. Oh gitu. Jadi karena kami ini masuk di 2017, setidaknya sebelum COVID ya. Sebelum COVID. Sudah merasakan vibes-nya umroh itu seperti apalah, ya kan? Iya. Dulu sebenarnya kalau sebelum COVID ini yang sering kali masalah sebenarnya visa. Di visa ya. Visa karena waktu itu kan
kita harus ke provider, ke perusahaan Indonesia yang sudah menjadi provider. Kita baru beli bisa visa, issued visa. Lalu kemudian setelah visa keluar harus stamp di kedutaan. Ya harus dibawa paspornya ke kedutaan. Nah, tapi ada kerennya di paspor kita jadi banyak stiker. Iya betul. Itu saya masih ngerasain. Ada stiker di di paspor. Di paspor. Kan jadi keren. Jadi keren. Gitu ya. Kalau sekarang udah elektronik ya, elektronik udah visa ya. Jadi boleh dibilang sebelum COVID sih banyak kan di visa ya isu-isunya ya. Di hotel ada cuman nggak sebanyak masalah di visa. Iya. Sepengetahuan saya. Nah lalu kemudian masuk setelah COVID, justru pemerintah Saudi kayaknya memudahkan orang untuk datang ke sana. Datang ke Mekah Madinah ya. Nah makanya kemudian di visa cenderung gampang. Ya kan, di visa ini cenderung gampang dalam artian siapapun sekarang boleh lewat nusuk bisa aja keluar visa kan gitu. Nah cuman kemudian yang menjadi trouble kalau kita lihat kenapa saya ikut 2022 tuh sebenarnya Januari sampai ke Februari itu sudah kerasa. Jadi kita ini sudah 3 kali Februari. Iya, setelah COVID nih. Setelah COVID, 2022, 2023 dan 2024. Kebetulan 2022 itu ibu saya umroh Februari sama. Oh, Februari juga ya. Ketika kita pengen nyari hotel yang terbaik, yang pertama susah. Sekalinya ada pun harganya udah nggak normal. Harganya nggak normal. Ya, tapi kan untuk orang tua kita mengusahakan. Oh iya. Ya kan, tapi tetap sulit untuk mendapatkan hotel pada saat itu. Sulit ya. Itu Februari 2022. 2022 sudah kerasa emang agak kerut karena memang kalau kita lihat beberapa negara mungkin yang tadinya tidak masuk, contohnya misalkan Iran dulu nggak bisa masuk Saudi kan? Ya nggak bisa ya. Ya sekarang kan udah normal semua. Qatar udah masuk, Iran udah semuanya. Jadi lebih banyak dan memang dari pemerintah Saudi pun menggenjot target yang besar. Untuk mendatangkan jamaah ya kan? Allahu Akbar ya. Nah biasanya dulu sebelum COVID itu kan hotel itu cenderung kita sudah bisa memprediksi harga hotel. Iya. Misalkan setelah hajian sampai ke Oktober itu biasanya low budget, murah lah ya. Murah. Oktober sampai November itu medium. Mulai naik. Masuk ke 15 Desember sampai 15 Januari biasanya itu harga high season. Mulai landai lagi sampai kemudian ketemu nanti Sya'ban. Mendekati Rajab Sya'ban mulai naik lagi termasuk puncak ketika akhir Ramadan. Nah setelah COVID ini nggak bisa ditentuin. Jadi setelah COVID ini banyak kejutan. Jadi dulu kan publish rate hotel itu bisa kita intip-intip dari jauh-jauh. Iya kan. Iya. Nah karena memang ketersediaannya ketersediaan itu lebih cukup lah ya. Nah sekarang kan bisa kebayang pemerintah Saudi membuka lebar akses dibuka lebar. Nah kalau di Mekah mungkin opsinya banyak hotel pilihan. Ada yang pakai shuttle dan lain sebagainya. Iya. Yang sekarang cenderung terjadi itu di Madinah. Di Madinah ya. Di Madinah dulu sebelum COVID itu mungkin setelah COVID juga sama sedikit itu biasanya harga hotel di Madinah lebih murah ketimbang di Mekah, ya kan? Kalau sekarang kebalikan. Kalau sekarang harga hotel di Madinah melebihi harga hotel di Mekah. Oh. Jadi sekarang itu lebih unpredictable lagi harga hotel di Madinah. Iya. Nah, karena mungkin terbatas ya hotel di Madinah itu ya. Iya, karena kan masih tabu ya. Dalam artian jarang orang di Madinah ke Masjid Nabawi pakai shuttle. Jarang. Pasti jalan kaki tuh. Nah, dulu juga sebelum COVID jarang juga masyarakat jamaah Indonesia umroh itu pakai shuttle jarang. Sekarang sih sudah mulai. Udah banyak. Udah banyak banget. Banyak banget sekarang di Mekah terutama di ya. Di Mekah teman-teman saya aja kemarin hotelnya berapa kilo? 5 kilo. Ternyata naik shuttle. Ya. Kayaknya udah mulai dilirik tuh. Ya hotel-hotel seperti itu. Jadi Ustadz kalau boleh saya ngambil kesimpulan artinya kejadian hari ini di Madinah itu bukan yang pertama kali. Sebenarnya kalau saya ikutin tuh dari 2022 tuh interval Januari Februari ini suka banyak kejutan. Banyak kejutan ya. Terutama di perhotelan ya. Ya, terutama di perhotelan. Masya Allah tabarakallah. Jadi kalau sebelum COVID ramainya sering visa. Ya kan? Habis COVID di hotel. Problem di hotel. Bahkan habis COVID banget ketika dibuka pernah tiket.
Pernah tiket pesawat tiba-tiba harganya nggak karu-karuan gitu ya dan lain sebagainya. Sekarang juga lebih parah lagi sebenarnya. Tiketnya mahal, hotelnya juga mahal. Allahu Akbar. Nah, Ustadz kan udah 8 tahun nih ya, tentunya berarti udah mendapatkan kepercayaan dari jemaah, bisa eksis sampai 8 tahun. Nah, menghadapi terutama hotel nih, menghadapi cancelan hotel, kan kita dengernya di cancel nih, udah di booking, udah di DP, di cancel. Nah, Ustadz, apa nih tindakannya menghadapi problem ini supaya jamaah tuh nggak terganggu ibadahnya? Jadi sebenarnya gini, kalau kita pengen runut ya, jadi rata-rata travel umroh itu kan bikin paket itu 3 bulan sebelum keberangkatan. Dia ngiklan lah ya. Iya, ngiklan. Misalkan untuk bulan Januari pasti sudah dipublish di Oktober. Dia bikin estimasi tiket berapa, hotel berapa dan lain-lain ya. Pasti mengacu kepada tahun-tahun sebelumnya. Iya, pengalaman sebelumnya. Nah, lalu kemudian sepengalaman saya yang sekarang, otomatis ketika running ya, misalkan di Januari, Februari, karena ntar dibagi perusahaan travel itu ada 2. Ada pemodal besar, ada pemodalnya biasa aja sebenarnya. Ada yang di travel itu. Oke. Kalau pemodal besar mungkin dia bisa booking banyak hotel. Tapi kalau hotel mungkin masih bisa booking ya. Dalam artian meskipun sudah booking tapi ya masih ada kemungkinan di cancel. Tapi kalau tiket kayaknya lebih terjaga ya. Kalau udah booking nggak mungkin di cancel. Kemungkinan besar ya. Kalau tiket. Mungkin resiko tiket bukan di cancel ya, tapi ketika tidak sampai flight, hari mungkin ya. Jadi ketika dia booking 40 seat, terus nggak sampai 40, siap-siap dengan resikonya gitu. Kalau di tiket. Cuman ketika dia bukan modal besar kayak angkot, nunggu dulu penuh, baru isu tiket. Baru dia nyari tiket, nyari tiket. Makanya ini tinggal pilihan saja sebenarnya dari perusahaan mana yang mencari resiko yang terkecil sebenarnya. Iya ya, berarti bisa dibilang Ashifa Tour and Travel ini pemodal besar ya. Alhamdulillah, tiket pesawat alhamdulillah nggak pernah meleset, hotel juga nggak pernah meleset gitu. Artinya di balik Pak Direktur ini ada pemodal besar sepertinya deh guys. Alhamdulillah sebenarnya kita bukan pemodal besar ya. Artinya alhamdulillahnya sering dibantu banyak orang. Kalau kata Rasul kan mudahkan urusan orang lain. Urusan kita akan dimudahkan juga kan. Betul. Apalagi kondisi sekarang nih. Iya. Sebenarnya kondisi sekarang ini loyalis aja yang masih banyak bantu kita. Jadi saya pengen tahu kan, sebenarnya kan hotel-hotel di Mekah Madinah sebenarnya kan kalau kita bicara buildingnya, hotel fisiknya, itu kan dimiliki oleh orang-orang Saudi sebenarnya. Iya, pasti punya orang Arab. Pasti orang Saudi kan. Nah, baru si pemilik ini mengijarkan ke orang lain. Baik itu ke syirkah atau ke perorangan. Ya kan, ke perusahaan. Nanti si perusahaan ini atau si muasasah ini sewalah si gedung hotel ini 5 tahun, 6 tahun, ya kan. Makanya kemudian ingat nggak dulu sekarang Maisan Al Maqam, sebelumnya Olayan, sebelumnya Fajar Badi 2 itu. Iya betul. Ya kan? Ganti-ganti nama. Mungkin ganti penyewa ya. Ya ini ganti syirkah pengelola itu gedung itu kan. Karena masa kontraknya habis, ganti lagi dengan syirkah yang baru. Ya otomatis otomatis yang punya building naikin nih. Ya kan naikin budget. Misalkan ada yang berani nggak? Contohnya dulu ada Elab Masyair, sekarang menjadi Prestige Masyair. Dulu Rayana, sekarang udah jadi Maisan Maisan apa ya, lupa lagi saya sampingnya tuh. Ya pokoknya depannya Maisan gitu. Nah, nanti si syirkah ini dia punya lagi marketing. Kalau bahasa dikenal dunia travel, broker hotel. Ya kan? Broker hotel. Nah, broker hotel ini bisa jadi perorangan, bisa jadi perusahaan juga. Dia punya, ada yang kalau pemodal besar istilah kita development. Jadi dia punya ngebooking juga hotel, misalkan berapa kamar, ya kan, atau enggak berapa lantai gitu ya, dari sebanyak itu kan. Nah, dari broker inilah yang kemudian jual ke perusahaan-perusahaan kayak kita nih, travel pemodal kecil kayak kita nih. Ya kan, nah kita akhirnya misalkan antum brokernya nih, broker si hotel A lah, hotel A misalkan. Nah, nyari ke antum nih, misalkan broker yang biasa, biasa, udah
kita mah loyal sama antum dah. Iya. Ya kan, nah ketika kita mah loyal sama antum, ketika case seperti ini, pasti kan antum bantu saya. Iya, di prefer lah. Dia artinya diusahakan karena kita loyalis. Iya. Nah, kadang memang ada juga yang tidak loyalis, selalu cari yang lebih murah, kadang murah ke sana. Nah, betul Ustaz. Sama kayak jamaah umroh kan. Nah, iya. Oh, travel ini lebih murah. Akhirnya pindah ke travel sebelah. Padahal kalau misalnya dia terus-terusan sama travel A, mungkin kan jadi pelanggan setia. Mungkin akan dispesialkan. Pasti dispesialkan. Oh, jadi kasusnya seperti itu ya. Alhamdulillah berarti Asifa ada koneksi-koneksi yang loyal artinya di Mekah kita, maupun di Madinah ya. Betul, kita membangun jaringannya ya. Selama tidak ada yang berkhianat ya, artinya kita jalan terus kan. Allah, ternyata niat itu penting ya. Penting, apalagi dalam usaha ya. Nah, ya. Dan karena itu dari niat itu imbasnya banyak ke yang lain. Karena kan kita ini juga sampai ke titik ini juga sebelumnya pernah ngalamin banyak hal gitu. Oh, ada suka dan dukanya ada guys, suka dan duka. Masya Allah. Ya. Nah, Ustadz setuju nggak sih? Ini kan kemarin saya bikin video tentang hotel ini, terus banyak netizen yang komentar, oh itu travelnya yang nggak bener katanya. Belum selesai permasalahan administrasi hotel sehingga di cancel sama pihak hotel, suruh keluar, suruh pindah dan sebagainya. Ustadz setuju nggak sih dengan diksi ini gitu? Saya katakan tidak semuanya benar kali ya. Tidak semuanya benar ya? Nggak semua travel nggak semua gitu. Travel seperti itu. Kasihan juga travel yang benar-benar nih. Cuman saya bilang mayoritas travel sepengetahuan saya, karena kebetulan juga saya di asosiasi ya, di Sapuhi juga. Di Sapuhi ya? Ya, saya melihat teman-teman juga bagaimana teng-tong itu nyari hotel, nyari akomodasi dan lain semua. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskan para jamaah. Ya kan? Saya katakan itu mayoritas. Jadi hanya oknum saja sebenarnya yang bermain seperti itu. Jadi emang kasusnya adalah ketika kita memang nyawa hotel, itu memang fakta, di cancel itu fakta. Di cancel sepihak ya? Cancel sepihak itu fakta. Jadi banyak yang bilang ini nggak mungkin di cancel sepihak gitu. Itu fakta. Fakta berarti ya, terjadi ya? Ya, saya kalau pakai sumpah kan demi Allah itu kayaknya sakral banget ya. Iya. Saya waktu kemarin di Mekah saja, waktu perjalanan, saya kan bareng antum. Iya, bareng kan? Bareng. Harusnya kan kita di Madinah hotel A. Ya. Sebelum ke Madinah alhamdulillah ada kabar ya. Waktu kita di cancel akhirnya dapat solusi di Royal Madinah. Alhamdulillah. Tapi dengan yang bersamaan ada jamaah yang baru datang di bandara. Iya. Udah full payment semua kan? Betul. 4 bis. Betul. Itu saya dengar teleponnya itu. Di telepon ya kan? Iya. Kiainya sampai nangis kan? Iya, benar-benar. Sampai nangis dalam artian dia di cancel 4 bis. Allah. Yang kemudian itu kan kita dengar langsung. Iya. Sampai kemudian 2 jam kemudian itu udah turun landing Jeddah, perjalanan menuju Madinah. Udah di bis itu posisi. Dan yang kemudian bilang terbagi menjadi ke 6 hotel. 6 hotel. Allahu Akbar. Itu hari-hari berat itu kayaknya. Itu yang saya nggak sebutkan travelnya. Itu travel besar kan? Travel besar. Ya kan, punya nama juga. Punya nama. Jadi memang artinya beda ketika kita artinya bahwa kita tidak bisa pungkiri. Jadi kalau ada yang bilang nggak mungkin kalau ada booking, itu berarti bukan dia jamaah biasa saja, bukan main yang di industri perhotelan Mekah Madinah ya. Jadi saya bilang ini bukan karena saya orang travel ya. Iya. Karena lebih ke arah memang kita buka fakta di lapangan. Beda trip ke Eropa, trip ke negara-negara lain. Ya cenderung aman. Aman dalam artian ketika kita sudah booking ya nggak meleset-meleset amat lah. Iya. Tapi kalau di Mekah Madinah itu emang sesuatu ya, artinya ya sesuatu. Banyak kejutannya. Tapi intinya ini tuh fakta ya guys, bukan karena banyak komentar masa kayak gitu nggak mungkin. Ini tuh fakta asli. Itu fakta. Iya. Nah, Ustadz, dari kejadian seperti ini tuh banyak akhirnya menggiring opini, makanya jangan umroh sama travel, umroh mandiri aja lebih aman gitu katanya. Gimana Ustadz? Jadi gini, sebenarnya umroh mandiri kan viral sekarang ya. Iya, viral sekarang nih kan ya. Kalau saya lihat tuh yang umroh mandiri, ntar besoknya dia buka trip. Saya usaha juga sebenarnya. Iya. Buka travel juga sebenarnya kan. Ujung-ujungnya sama juga, promosi juga. Ya, kadang ada teman saya, dia pengusaha juga, pengusaha apa namanya yang suka buat perempuan tuh kecantikan, skincare. Oh, skincare. Ya. Terus dia umroh mandiri, terus pulang dia bikin nyari market. Saya bilang, kalau
perasaan ente gimana nih? Kalau saya bilang daripada beli skincare ini kita maklun, kan ada juga maklun dan lain-lain. Iya. Pada ujungnya kan sebenarnya mereka juga buka usaha lagi kan. Iya. Justru bagi saya sebenarnya mau umroh mandiri atau umroh yang resmi, tentu yang pertama kita pengennya mengacu kepada keabsahan yang legal dong. Legal di negara kita ya. Ya kita kalau mau makan kan jelas halalnya, jelas BPOM-nya dan lain-lainnya kan. Iya. Nah sama juga dengan umroh kan sudah diwadahi dengan PPU. Ketika ada satu case dan lain kan tinggal mengadu saja. Iya mengadu PPU-nya misalnya. Ya PPU-nya dan lain-lain. Kalau mandiri, ya bingung kan. Mengadu ke siapa? Bahkan ini ada info terbaru Ustadz. Sekarang ini banyak yang umroh mandiri yang udah booking hotel itu sampai di hotel nggak di cancel ke bagian hotel. Ya kadang kan cerita di Instagram ini kadang tidak seindah faktanya. Di media kan? Itu biasanya yang enak-enaknya ya. Enak-enaknya aja. Artinya bahwa di balik layar itu kan tidak ditampilkan kesedihannya juga. Iya betul. Karena saya meyakini ketika bicara, karena kan kalau satu trip mungkin nggak berasa ya. Tapi kalau tripnya banyak, ya kan mungkin pasti mengalami juga turbulensi. Betul. Ya kan, jadi kalau saya sederhananya dulu kita juga pemain itu, Ustaz. Antum kan bareng. Cuman kesini-sininya kita berpikir kita juga pengen legal, kita pengen resmi. Jadi istilah gini, benar secara syar'i, dan benar juga secara pemerintah. Betul. Ya supaya kan? ibadahnya afdal, Ustaz. Nah, gitu. Jadi kita tempuh semua jalur itu, ya kan? Kita tempuh juga semua jalur itu. Jadi bahwa saya sih mengajak kepada, kalaupun pengen mandiri tetap aja menggunakan saya pengen private, kan ada umroh private. Ada, betul. Ya kan? Kan sekarang semua serba terbuka. Tinggal diskusikan dengan Pihak Travel. Ya kan, ketika ada satu case dan lain nanti di lapangan, kan ada yang menanggung jawabi si travel ini. Tinggal negosiasi aja sebenarnya jamaah tersebut dengan travel ini, ya kan? Atau misalkan intinya mas semua bisa dikomunikasikan dengan travel itu. It's different. Allahu Akbar, ternyata ngobrol sama direktur langsung ya yang udah berpengalaman 8 tahun itu seru banget guys. Bahkan masih ada stok pertanyaan yang mau saya tanyain, tapi karena durasinya ini udah panjang banget, mungkin nanti kita bikin part selanjutnya ya. Dan saya juga mau ucapin terima kasih sama Ustaz Teguh, jazakallahu khairan ya, bisa meng-share banyak informasi dan ilmu di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat jamaah-jamaah umroh dan pelaku industri haji dan umroh seperti itu ya. Karena ketika udah melangkah ke industri haji dan umroh itu artinya harus siap mentalnya, segala-galanya. Harus mental uangnya, kuat uangnya, juga kuat jadi ada lagi nih Sen, kalau masuk ke travel umroh tuh jantung harus ada 10. Jantung harus ada 10. Jantung ada 10. Karena kalau mati satu masih ada 9. Oke guys, segitu dulu ya pembahasan tentang dunia industri umroh kali ini ya, haji dan umroh. Buat teman-teman kami doakan ya saat mudah-mudahan segera diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala bisa beribadah ke dua tanah suci Mekah Madinah. Dan tentunya sekali lagi Ustaz Teguh ini founder dari Rindu Ka'bah Indonesia. Jadi kalau kalian mau umroh dengan biaya yang cukup hemat ya, bisa langsung nanti meluncur ke Instagram atau media sosialnya Rindu Ka'bah. Nanti boleh tanya sama adminnya guys. Sampai di sini dulu ya videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Tinggalkan like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.